Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bihidayatin wa atma'annat qulubahum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa ar-raqibul majid. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Tiadalah kata yang pantas terucap dari lisan-lisan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada kalimat tahmid, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih menikmati cahaya matahari di tengah gelapnya bumi ini. Kita masih menikmati turunnya hujan di tengah gersangnya bumi Allah. Kita masih menikmati sakinah, ketenangan yang Allah berikan ke dalam hatinya orang-orang yang beriman supaya bertambah keimanan mereka kepada Allah. Mari selalu berucap selawat dan salam untuk junjungan kita yang tercinta Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, tema khutbah kita pada kesempatan Jumat ini adalah ikhtiar dan doa menuju bahagia dunia dan akhirat. Tidak ada satupun manusia di alam jagat raya ini yang tidak mendambakan kebahagiaan. Sesungguhnya kebahagiaan berangkat dari sebuah kebaikan. Kebaikan akan melahirkan dari sebuah kebahagiaan lahir dan batin. Dan setiap manusia mendambakan hal yang seperti ini. Di dalam ayat yang kita bacakan pada awal khutbah tadi, di mana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-200 dan 201, ayat ini ada korelasinya dengan ayat sebelumnya berkaitan tentang pelaksanaan ibadah haji. Ayat ini berbunyi, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Maka apabila kalian telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana dahulu kalian berzikir mengingat jasa-jasa aba'akum, pendahulu-pendahulu kalian dahulu, au asyadda dzikra, atau lebih banyak mengingat kepada Allah. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dan di antara manusia yang hadir dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut, ketika mereka berwukuf di Arafah, ada yang berdoa seperti doa Rabbana atina fid dunya. Doa-doa yang mereka panjatkan hanya semata-mata untuk kebaikan dunia saja. Dalam ayat 200 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika di antara
mereka-mereka yang berdoa di sana, Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami berikan kebaikan di dunia, keuntungan. Yang tidak ada korelasi di dalam doa-doa itu mengkaitkan dengan urusan-urusan akhirat. Karena juga ayat ini berkaitan asbabun nuzulnya ketika orang-orang Arab jahiliyah dahulu wukuf di Arafah. Setelah melaksanakan wukuf, yang mereka sebut adalah jasa-jasa pendahulu-pendahulu mereka. Mereka membangga-banggakan nenek moyang, leluhur-leluhur mereka karena telah berjasa dalam membantu orang-orang memberikan air, memberikan makanan ketika orang-orang melaksanakan ibadah haji. Itu yang mereka sebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian lebih banyak mengingat Allah dari sekedar mengingat pendahulu-pendahulu kalian. Ini poin yang pertama. Lalu yang kedua, ketika mereka yang berada di sana itu manusia hanya berdoa dalam perkara-perkara dunia, dalam perkara-perkara berkaitan secara materi. Padahal mereka ini telah melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Mencurahkan segala tenaga, fisik-fisik mereka untuk selalu dipergunakan mengikuti aturan-aturan rangkaian ibadah dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Di sini tergambar oleh kita bahwa sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji itu merupakan sebuah ikhtiar yang sangat luar biasa. Gerakan fisik, interaksi fisik dengan alam atau dengan medan yang ada di sana itu membuktikan bahwa sesungguhnya Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras. Tergambar juga bagi kita ketika berada di Safa dan Marwah, Bukit Safa dan Marwah yang merupakan pelaksanaan rangkaian daripada ibadah haji, yaitunya melaksanakan ibadah sa'i, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Masyarakat muslimin, setelah pelaksanaan ibadah tersebut dilaksanakan dengan baik dan sempurna, doa-doa yang dipanjatkan, maka siogianya lah harus dikaitkan dengan urusan-urusan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan juga dalam kebahagiaan hidup akhirat kita. Karena Allah telah menyebutkan di dalam ayat 200 ini, ketika mereka hanya berdoa setelah mereka melaksanakan ibadah haji, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Silakan minta duniamu, silakan minta urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan perut, jabatan, kekuasaan, popularitas, kemasyhuran dan lain sebagainya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi mereka tidak akan mendapatkan bahagiannya di akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini pada ayat 201. Ketika orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah wukuf dan melaksanakan ibadah haji di Arafah sana, mereka berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah orang-orang yang beriman ketika mereka meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikan kebaikan kepada kami di dunia. Karena dunia ini adalah merupakan jembatan ladang kita menuju kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan akhirat kita. Ketika mereka meminta agar diberikan kebaikan di dunia ini, ketika diberikan kekuasaan untuk membantu dan menegakkan kebenaran dan keadilan, ketika mereka diberikan kelebihan dalam rezekinya, mereka selalu peduli dan tanggap terhadap persoalan-persoalan sosial. Ketika mereka diberikan ilmu, maka senantiasa mengamalkan ilmu itu karena takutnya kepada Allah, agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian juga ketika diberikan kekuatan dan kesehatan, maka dia berusaha di dalam doa-doanya itu agar selalu kekuatan dan kesehatan itu untuk selalu dimaksimalkan
dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dunia yang dalam pengertiannya adalah bisa mencapai kebaikan akhiratnya. Tidak hanya sekedar meminta kebaikan di dunia, tetapi ketika dia berdoa juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan juga dalam permohonan, dalam doa-doa kita, agar diberikan kebaikan di akhirat kita. Kebaikan akhirat ini akan bermula dan muara dari sebuah kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Paling tidak para mufassir menyebutkan ada 4 faktor yang harus dipenuhi bagi kita ini agar dapat mencapai kebaikan dan kebahagiaan dunia ini. Yang pertama adalah hendaklah selalu memiliki iman yang kuat. Dalam perjalanan hidup ini tak satu pun yang tidak dihadapkan kepada cobaan dan tantangan-tantangan. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jaddidu imanakum. Perbaharui selalu keimanan kalian, dimanapun kita berada. Ini kita buktikan pada Jumat ini. Dan tidak tampak iman itu pada hari-hari yang lain terkadang. Ketika kita dipanggil yaumul Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kalian disuruh untuk hadir Jumat, fas'au, bersegera lebih awal datang. Momentum Jumat ini adalah merupakan bukti dari sebuah keimanan kita untuk memenuhi panggilan Allah. Sudahkah terbukti keimanan itu tidak hanya di yaumul Jum'ah semata? Apakah terbukti di saat waktu salat subuh? Di waktu salat berjamaah lainnya? Karena itu iman ini adalah merupakan salah satu yang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan dan kebahagiaan akhirat. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Di samping itu juga harus memiliki ilmu. Karena ibadah yang harus kita laksanakan itu harus dilandasi dengan ilmu. Karena sesungguhnya ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka sungguh ibadah itu akan ditolak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang ketiga berupa rezeki dan kesehatan. Dengan rezeki inilah kita mampu untuk selalu berbagi, memberi kepada orang-orang yang tidak mampu. Demikian juga dengan kesehatan ini pula kita mampu untuk menghadirkan langkah, mengayunkan tangan kita untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang harus dipenuhi adalah ketika seseorang telah mampu untuk memiliki pasangan hidup yang baik. Tidak hanya dalam skup yang kecil, boleh jadi seorang ayah baik di dalam rumah tangganya, tetapi belum tentu mampu untuk menjadi figur di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena itu bermulalah dari kehidupan rumah tangga kita. Manakala kita memberikan keteladanan yang baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini, maka sesungguhnya itu akan dapat membawakan kebaikan dalam kehidupan dunia kita. Kemudian kaum muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Disebutkan lagi apa di antaranya untuk kebaikan dan kebahagiaan akhirat. Paling tidak para mufassir menyebutkan ada 4 faktor pula. Di samping kebaikan, kebahagiaan dunia yang telah kita sebutkan, kebaikan, kebahagiaan akhirat adalah yang pertama, di saat kita menghadap pada Allah, di saat akhir kehidupan kita dimudahkan dalam sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu adalah pertarungan terakhir di saat akan berpisahnya ruh dengan jasad kita. Maka disitulah penentuan awal. Apakah seseorang ini berakhir dalam keadaan husnul khotimah atau berakhir dalam keadaan su'ul khotimah. Dalam doa-doa yang sering dipanjatkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa-doa yang dipanjatkan, ya Allah berikan kemudahan dalam sakaratul maut kami. Sakaratul maut itu terjauh dari segala hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan baik permusuhan, baik hutang piutang,
baik segala dendam kebencian ataupun perkara-perkara yang lain. Masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kebaikan dan kebahagiaan akhirat itu manakala kita ditempatkan di alam barzah, kita ingin ditempatkan dalam keadaan tempat yang ditinggikan oleh Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika melihatnya sejauh mata memandang di dalam kuburan kita, raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah. Masyarakat muslimin, tentunya hal itu tidak dapat terwujud manakala kita tidak berupaya semaksimal mungkin menghadirkan segala, mencurahkan segala tenaga kita ini untuk selalu hadir memenuhi panggilan Allah. Terutama di antaranya adalah hadir selalu salat berjamaah di masjid. Masyarakat muslimin, apakah nanti di alam barzah kita ini dampingi oleh amal-amal buruk kita yang menjadikan sebuah hal yang sangat mengerikan, ataukah didampingi oleh amal-amal soleh kita yang merupakan sebuah keindahan, kenikmatan sambil menunggu keabadian apa yang dijanjikan Allah di dalam surganya. Masyarakat muslimin, kemudian yang ketiga, kebahagiaan kebaikan akhirat itu adalah di saat nanti ditimbang amal kebaikan adalah lebih berat daripada amal keburukannya. Inilah yang disebutkan dalam firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Manakala amal kebaikan kita itu, timbangan kebaikan ini lebih berat daripada keburukannya, maka sungguh kita akan mendapatkan balasan dan reward daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ketika seseorang menghadap kepada Allah, terjauh dari siksanya Allah, dan wa udkhilal jannah, mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah, faqad faz, maka itulah keberuntungan yang sebenarnya. Masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam segala ikhtiar dan doa-doa yang kita panjatkan bermuara selalu untuk kebaikan, kebahagiaan dunia kita dan juga kebaikan dan kebahagiaan akhirat kita. Dan jangan lupa selalu berdoa, berharap kepada Allah, wa qina adzabannar, agar terjauh dari siksanya dan dimasukkan ke dalam surga yang dijanjikannya. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa innahu wat tawwabur rahim.